Yang pertama yaitu pecahan biasa. Bentuk pecahan yang telah kalian pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni merupakan pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, ada 2/6, 3/5, 6/9, dan sebagainya. Kemudian, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya ada 7/6, 8/5, 12/9, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 23/5, 45/7, 1/5. Pada pecahan 23/5, 2 merupakan bilangan bulat, 3/5 merupakan bilangan pecahan. Pada pecahan 45/7, 4 merupakan bilangan bulat, 5/7 merupakan bilangan pecahan. Dan pada pecahan 1/5, 1 yang ini merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/5 merupakan pecahan. Apa hubungannya antara pecahan biasa dengan pecahan campuran? Pecahan biasa bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran, dan pecahan campuran bisa kita rubah juga ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang pertama, kita akan membahas yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang dapat diubah ke pecahan campuran harus memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya. Ingat ya, bahwa pembilang pecahan itu adalah angka yang di atas, sedangkan penyebutnya adalah angka yang di bawah. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan, tentukan bentuk pecahan campuran dari 16/5. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, kita dapat membagi pembilang pecahan dengan penyebutnya dengan pembagian bersusun. Di sini 16 dibagi 5, 16 di dalam kotaknya, sedangkan 5 di luarnya. Jadi, pembilang yang di dalam, penyebut yang di luar. Kemudian bagaimana caranya? 16 dibagi 5 mendapatkan hasilnya 3. Kemudian, 3 ini kita kalikan dengan 5, maka hasilnya kita tulis 15, di bawahnya 16. Setelah ini kita kurangkan, hasilnya adalah 1. Nah, hasil dari 16 dibagi 5 adalah 3, dengan sisa 1. Sehingga bentuk pecahan campuran dari 16/5 yaitu 3, 1/5. 3 yang warna kuning ini didapat dari hasilnya. Kemudian, 1 yang berwarna ungu didapat dari sisanya. Sedangkan 5 didapat dari penyebutnya yang awal. Jadi, penyebut tidak akan pernah berubah. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bilangan pecahan campuran yang berbentuk A, B per C dapat diubah ke pecahan biasa yaitu A dikali C ditambah B. Nah, di sini ada contoh 1/2. Kita bisa mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa dengan mengalihkan 1 dikali 2 kemudian ditambah 1. Sehingga ditulis hasilnya adalah 1 dikali 2, 2, ditambah 1, hasilnya 3. Penyebutnya tetap, yaitu 2. Penyebut tidak pernah berubah. Kemudian ada 24/7. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa? Sudah kita ketahui bahwa kita bisa mengalihkan bilangan bulatnya dengan penyebutnya, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Jadi kalau kita tulis gambarnya seperti ini, ya. Jadi ada panahnya dari bilangan bulat ke bawah, kemudian ke atas. 2 dikali 7 ditambah 4/7. Ingat ya, pernya harus ada, jadi penyebutnya harus kita tulis ulang. Jadinya 2 kali 7 sama dengan 14 ditambah 4, hasilnya 18/7.
harus dalam bentuk pecahan biasa, bukan hanya pembilangnya saja yang ditulis. Kadangkala kalian lupa menuliskan penyebutnya. Ingat ya, penyebutnya ini harus ditulis. Yang mana penyebutnya? Yang bawahnya. Jangan lupakan yang bawahnya, ya. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya 0,3. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma, di mana angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Contoh selanjutnya 0,42. 0,42 merupakan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Dengan angka 2 berada pada tempat perseratusan dan angka 4 berada pada tempat persepuluhan. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya, atau dengan cara pembagian bersusun. Perhatikan contoh berikut yaitu 3/5. 3/5 ini kalau kita mau menjadikannya pecahan desimal, kita harus merubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Jadi kita mencari pecahan senilai dari 3/5 dengan penyebut 10, 100, ataupun 1000. Jadi pilih salah satunya saja. Nah, jadi 5 ini bisa kita jadikan berapa? Yang paling dekat adalah 10. Sehingga 5 dikali berapa yang hasilnya bisa 10? Ingat ya, kalau mencari pecahan senilai, kita harus mengalihkan atau membaginya. Nah, dari 5 ke 10 berarti harus kita kali. Berapa dikalinya? Dikali 2. Jadi, penyebut dan pembilang sama-sama dikalikan 2. Hasilnya adalah 6/10. Setelah pecahan ini menjadi per 10, maka kita bisa langsung menulis pecahan desimalnya yaitu 0,6. Cara lainnya yaitu dengan cara pembagian bersusun. 3/5 kita tulis 3 di dalam kotak dan 5 di luarnya. Bagaimana cara membaginya? Yang pertama, 3 dibagi 5. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka kita bisa menuliskannya angka 0. Kemudian 0 dikali 5 hasilnya 0 ditulis di bawah 3. Setelah ini 3 dikurangkan 0 hasilnya 3. Setelah kita kurangkan, kita tambahkan 0 dan kita tambahkan koma di hasilnya. Lalu kemudian kita bagi, 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Ditulis di samping koma. Setelah ini, 6-nya dikalikan lagi ke 5, hasilnya 30, ditulis di bawah 30. Kemudian dikurangkan hasilnya 0. Karena sisanya sudah 0, maka pecahan desimalnya adalah 0,6. Hasilnya sama. Jadi bisa menggunakan pecahan senilai yang penyebutnya 10, 100, 1000 ataupun dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Contoh selanjutnya yaitu 1/4. Penyebutnya adalah 4. 4 kita jadikan berapa? Bisakah 4 dijadikan ke 10? 4 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada bilangan bulat yang jika kita kalikan 4 hasilnya 10. Maka kita lanjutkan 100. Apakah ada 4 dikali bilangan bulat yang hasilnya 100? Ya, ada, yaitu 4 dikali 25. Karena penyebut dikali 25, pastinya pembilang pun harus dikali 25. Maka 1 dikali 25 sama dengan 25, dan 4 dikali 25 sama dengan 100. Karena penyebutnya sudah dalam bentuk per 100, maka ini bisa kita langsung jadikan pecahan desimal yaitu 0,25. Selain ini, kita juga bisa menggunakan cara pembagian bersusun. 1/4, maka satunya di dalam, 4-nya di luar. 1 dibagi 4, karena 1 lebih kecil dari 4, makanya kita tulis 0. Kemudian 0 dikali 4 hasilnya 0 ditulis di bawah 1.
kemudian kita kurangkan hasilnya 1. Setelah ini jangan lupa kita tambahkan 0 di sebelah 1 dan koma di sebelah 0 yang hasilnya. Baru kita bagi 10 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Ditulis di sebelah koma. Kemudian 2 ini kita kalikan, 2 dikali 4 hasilnya 8. Ditulis di bawah 10. Baru kita kurangkan. Hasilnya 2. Setelah ini 2-nya karena masih ada sisa bukan 0, kita tambahkan lagi 0 di sebelah 2. 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5 ditulis di sebelah kanan 2. Kemudian kita kalikan 5 dengan 4, hasilnya adalah 20. 20 dikurang 20, hasilnya 0. Karena sisanya sudah 0, maka 1/4 pecahan desimalnya adalah 0,25, sama seperti cara pertama. Kita dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ada 2 cara. Yang pertama dengan mencari pecahan senilainya dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, ataupun dengan menggunakan pembagian bersusun. Di sini, jika penyebutnya 2, bisa kita kalikan 5, bisa menjadi 10. Ataupun sebaliknya, 4 kali 25 sama dengan 100, 20 kali 5, 100, 50 kali 2, 100. Perkaliannya bisa dibolak-balik. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dengan aturan yang pertama, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100, dan seterusnya. Setelah itu, kita sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Contohnya yang pertama yaitu 0,75, kalian lihat di sini memiliki dua angka di belakang koma. Ingat, jika terdapat dua angka di belakang koma, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100, sehingga 0,75 menjadi 75/100. 75/100 bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka 25, yaitu hasilnya 3/4. Selanjutnya yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Contohnya yaitu 8%, artinya 8/100. Jadi persen itu per 100. Jadi kalau ada 8%, maka ditulis 8/100. 8/100 bisa kita sederhanakan dengan kita bagi 4 sehingga menjadi 2/25. Selain ini, bagaimana jika dari pecahan biasa dijadikan bentuk persen? Kita bisa rubah bentuk pecahan biasa tersebut menjadi bentuk per 100. Contohnya adalah 1/4. Jika kita menginginkan agar 4 ini menjadi 100, maka perlu kita kalikan 25. Sehingga hasilnya 25/100. Karena sudah menjadi per 100, maka bisa langsung kita tulis 25%.